Nah, berikutnya kita akan melihat untuk struktur organisasi, peran, dan tanggung jawab dalam service life cycle. Untuk service life cycle itu, paling atas disebut dengan service strategy, biasanya itu dipegang oleh CIO, yang membawahi tiga bagian. Yang pertama adalah Service Management Director, yang membahas atau menguasai bagian Continual Service Improvement. Lalu ada Service Provider Director atau CIO, yang mengurusi bagian IT Service Organization and IT Service Provider Organization. Dan ada bagian Sourcing Strategy, di mana ini dikepalai oleh seorang CSO. Nah, bagian Service Provider atau IT Service Organization ini membawahi tiga bagian sub-bagian, yaitu bagian Service Design, dipimpin oleh seorang Service Design Manager, dan Service Transition. Ini dipimpin juga oleh seorang Service Transition Manager dan Service Operation, juga dipimpin oleh Service Operation Manager. Nah, sedangkan untuk service strategi, peran dan tanggung jawabnya itu dari service strategi itu dikepalai oleh seorang CEO, dan itu langsung mengebawahi bagian service strategi manager. Di mana untuk service strategi manager ini membawahi 5 bagian yang terkait dengan yang pertama adalah service portfolio management, ada service economic management, ada IT financial management, ada IT demand management, dan sourcing. Nah, ini masing-masing dikepalai oleh masing-masing manajer, dan tetapi untuk sourcing dikepalai oleh Chief Sourcing Officer. Nah, ini adalah bagian yang keduanya, bagian membahas mengenai peran dan tanggung jawab. Untuk Service Strategy Manager itu bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dalam mendesain, mengembangkan, dan mengimplementasikan manajemen layanan. Sedangkan untuk Service Portfolio Manager itu bertanggung jawab untuk mengelola dan mengartikulasikan kebutuhan bisnis dengan respon provider terhadap kebutuhannya, terutama layanan bisnis dan IT. Sedangkan untuk Service Economics Manager, itu berperan untuk mengelola proses inti untuk ITSM, IT Service Manager, dan mencakup layanan berbasis costing dan manajemen demand. Sedangkan untuk IT Financial Manager, itu bertanggung jawab untuk membuat keputusan untuk mengusahakan aplikasi yang cermat untuk manajemen finansial. Nah, untuk IT Demand Manager, itu tanggung jawabnya adalah pengelolaan risiko layanan dikarenakan demand yang tidak menentu dan membuat perkiraan untuk cost recovery. Sementara untuk Chief Sourcing Officer, itu tanggung jawabnya adalah memperjuangkan strategi dan jabatan sourcing, lalu bekerjasama dengan CIO untuk mengembangkan strategi sourcing dan mempunyai kemampuan interaksi pada level eksekutif.